Bapak Ibu. Shalom. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Boleh salam kanan kiri, katakan shalom, selamat datang, selamat beribadah. Sambil memberikan senyuman kanan kiri, selamat datang, selamat beribadah. Kita mau mulai ibadah, saya undang bangkit berdiri. Kita akan bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kebaikan dan penyertaan Tuhan sepanjang istirahat kami. Bahkan hari demi hari kami lalui dan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, dan pada pagi hari ini kami mau meninggikan Tuhan. Kami mau memuji dan bersorak-sorai untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap hati kami, mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Apa kabarnya Bapak Ibu pagi hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Bersama Yesus kita dahsyat, amin. Kita mau bangkit bersama-sama di dalam Tuhan. Mari bangkit gereja Tuhan. Nyatakan kuasa Tuhan di tengah-tengah setiap kita. Gereja Tuhan sekarang maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan. Kemenangan telah diberikan. Kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Yuk bangkit gereja Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Kita maju dalam kuasa Roh Kudus. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Boleh bilang kanan kiri Bapak Ibu. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan. Mari maju bersama-sama. Umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan. Kuasa mukjizat. Kuasa mukjizatnya pun dinyatakan. Kita kibarkan panjinya. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, Hai umat pemenang. umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, amin. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan. Kuasa mukjizatmu dinyatakan. Kuasa mukjizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaan. Mari kita maju bersama-sama Bapak Ibu. Berperang. Hai umat pemenang. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan. Pengurapannya telah dicurahkan. Kita terima kuasa mukjizat, amin. Kuasa mukjizatnya pun dinyatakan. Kita maju dalam iman. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Maju berperang. Maju berperang. Hai umat pemenang. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Bersama-sama kita katakan. Pengurapannya telah dicurahkan. Kuasa mukjizatmu dinyatakan di tengah-tengah Kuasa kami Tuhan. mukjizatnya pun dinyatakan. Kita mau kibarkan panjinya. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Dengan iman kita katakan. Berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju berperang. Maju berperang. Hai umat pemenang. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Maju
berperang. Maju berperang. Hai umat pemenang. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Haleluya. Boleh beri sorak-sorak yang meriah buat Tuhan kita. Bersama dengan Tuhan kita akan melihat mukjizat demi mukjizat. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita mau katakan kami mau berjalan denganmu Tuhan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi. Tak pernah kami ragu Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan terus menuntun setiap kami. Aku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku Sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidup, Kau berkuasa dan berjaya dalam diri kami Tuhan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa dengan-Mu. Kita akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Amin. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kami gak pernah ragu akan kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau yang menuntun langkah kami. tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berdaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa dengan-Mu. Kita akan berjalan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, Kau sumber kekuatan kami Tuhan. kuasa-Mu tercurah bagiku. Dengan iman kita mengatakan, dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Kita mau katakan sungguh Kau Yesus Raja dalam hidup kami. Yesus yang berkuasa dan berjaya dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa dengan-Mu Tuhan. Ku kan berjalan Dari kemuliaan sampai dari kemuliaan. kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Haleluya. Sebelum duduk, Bapak Ibu bilang ke kanan kiri, depan belakang bilang, Bapak pasti mengalami hal dahsyat bersama Tuhan.
Ibu pasti mengalami hal dahsyat bersama Tuhan. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Pagi hari ini bukan hanya roh kita yang bangkit dalam Tuhan, tapi kita mau pastikan juga jiwa kita sepakat untuk bangkit, untuk menyembah Tuhan. Amin. Kita mau datang di hadapan Tuhan dan membawa rasa syukur. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, bukan hanya roh kami yang menyala-nyala berjumpa dengan pribadi-Mu, tapi juga jiwa kami bangkit dan menyala-nyala bagi-Mu Tuhan. Hatiku siap membangunkan fajar, bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap bermazmur bagi-Mu, bangunlah hai jiwaku. Mari sama-sama sambil katakan pujian ini, hatiku siap. Hatiku siap membawa syukurku dengan penuh iman. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap menyembah Sang Raja. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah, bangunlah hai jiwaku, bangunlah, bangunlah hai jiwaku. Sebab kasih-Mu, sebab kasih-Mu besar mengatasi lagi, dan setia-Mu sampai ke awal. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi lagi, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Kita mau perkatakan pujian ini. Hatiku siap menyewa syukurku dengan iman. Katakan, bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap, hatiku siap menyembah Sang Raja. Bangunlah, bangunlah hai jiwaku. Sebab kasih-Mu, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awal. Tinggikan, tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi. Sebab kasih-Mu besar mengatasi lagi, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah, tinggikanlah diri-Mu mengatasi lagi, dan kemuliaan-Mu mengatasi. Sebab kasih. Mari sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, kita mau sembah Dia yang hebat. Kehebatannya mengatasi langit dan bumi. Tinggikanlah, tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awal. Tinggikanlah diri
dan setiamu sampai ke awal. Tinggikanlah dirimu mengatasi lagi, dan kemuliaanmu lebih lagi mengatasi, sebab kasihmu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan. Kami mau tinggikanlah dirimu mengatasi lagi, dan kemuliaanmu. Sekali lagi, mari katakan, sebab kasihmu besar mengatasi lagi, dan setiamu sampai ke awal. Tinggikanlah dirimu mengatasi lagi, dan kemuliaanmu mengatasi bumi, dan kemuliaanmu, dan kemuliaanmu mengatasi bumi. Biar kemuliaanmu dan kemuliaanmu mengatasi bumi. Kemuliaanmu mengatasi bumi. Biar kemuliaan Tuhan mengatasi segala masalah yang kita hadapi, mengatasi segala persoalan yang kita hadapi, dan kemuliaanmu mengatasi segalanya. Terpujilah, terpujilah. Mari nyatakan rasa syukur kita. Kita nyatakan persembahan kita dalam pujian. Kami bersyukur, Kau Tuhan yang hebat, Kau Allah yang mengatasi segalanya. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang besar. Kami bersyukur, Tuhan. Terpujilah, terpujilah. Saya mengajak jemaat Tuhan kita berdiri di hadapan Tuhan. Pujian ini mengatakan kasih setia Tuhan gak pernah berubah. Sekalipun kita pernah berubah dan tidak setia, sekalipun mungkin kita ingkar pada kesetiaan kita kepada Tuhan, Dia Allah yang gak pernah ingkar akan janjinya. Dan kemuliaan Tuhan mengatasi segala sesuatu yang terbatas dalam hidup kita. Mari kita angkat tangan kita sebagai bentuk penyembahan kita. Sebab kasih-Mu besar mengatasi lagi, dan setiamu sampai ke awal. Tinggikanlah dirimu mengatasi lagi, dan kemuliaanmu mengatasi, sebab kasih-Mu besar mengatasi lagi, dan setiamu sampai ke awal. Tinggikanlah dirimu mengatasi lagi, dan kemuliaanmu mengatasi, sebab kasih-Mu besar mengatasi lagi, dan setiamu sampai ke awal. Tinggikanlah dirimu
Beri sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami mengucap syukur, kami punya Tuhan yang sungguh ajaib. Sungguh kami mengucap syukur, kami punya Tuhan yang sangat luar biasa dahsyat. Yang sanggup untuk menolong kami, yang sanggup untuk mengangkat kami bahkan dalam lembah kekelaman sekalipun. Terima kasih Bapa yang baik. Kami ada di tempat ini, kami rindu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami mau buka hati kami mau mendengarkan isi hati Tuhan. Karena kami mau diperlengkapi oleh Tuhan. Kami mau terus menjadi murid-murid Kristus yang terus mau belajar, yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, yang mau mempraktekkan setiap kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berbicara secara pribadi kepada setiap kami, memberikan dan menyikapkan setiap rema-rema yang baru untuk kami bisa mengerti dan memahami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom semuanya. Ya, silakan duduk. Ya. Tema kita sepanjang bulan ini adalah getting closer to the great gate, ya. Jadi semakin mendekat kepada pintu gerbang gitu ya. Atau apa? Ya betul ya. Ya, semakin mendekat. Jadi memang sudah semakin dekat sekali. Oke. Nah, sudah dari minggu pertama Pak Tamto sudah banyak bahas ini ya. Kita lagi banyak bahas mengenai pintu gerbang ya. Ayatnya diambil dari Yesaya 60, lalu ada Yesaya 42 ayat 10 dan Mika 2 ayat 13. Yesaya 60 saya tidak akan bacakan, tapi kita mau baca Yesaya 62 ayat 10 dan Mika 2 ayat 13. Boleh dikeluarkan? Yuk sama-sama kita baca ya, 1, 2, 3. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Nah, satu lagi dalam Mika 2 ayat 13 dikatakan demikian. Penerobos akan maju di depan mereka, mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan. Oke, jadi kemarin Pak Tamto Bapak Gembala sudah sampaikan bahwa pintu-pintu gerbang, tadi coba ayat sebelumnya ya. Pintu-pintu gerbang itu sudah dibukakan gitu kan ya kemarin ya. Dan ini pintu-pintu gerbang ini jamak. Jadi artinya enggak cuma satu yang Tuhan bukakan, tapi bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa seterusnya. Kurang lebih seperti itu yang disampaikan oleh Pak Tamto ya. Dan kita diminta untuk berjalan melalui pintu gerbang itu ya. Jadi kalau kita diminta untuk berjalan berarti ada sebuah tindakan. Ya, kita enggak diminta untuk mengamati. Ya, atau kita tidak diminta untuk melihat. Wah, keren sekali ya. Teman saya udah bisa misalnya dia mendapatkan hal yang berkat yang baru ya. Wah, dia diterima di pekerjaan yang baru. Wah, dia menjadi orang yang sukses gitu ya. Wah, dia keluarganya diberkati Tuhan. Wah, hubungannya dengan suaminya dengan pasangannya romantis. Wah, anak-anaknya luar biasa. Tuhan gak minta kita hanya duduk mengamati, melihat, menyaksikan rekan-rekan seiman kita menikmati setiap janji-janji Tuhan. Tapi Tuhan mau kita berjalan melewati pintu gerbang itu sehingga kita juga menikmati setiap janji-janji Tuhan. Amin. Jelas ya sampai sini ya. Jadi enggak cuman kita duduk, diam, manut,
Ya, dengerin. Wah, Pak Tamto ngomong seperti ini. Kemarin pembicara ngomong seperti ini. Iya, saya paham gitu ya. Enggak seperti itu, tapi ada sebuah tindakan yang Tuhan mau untuk kita masuk ke dalam pintu gerbang itu. Nah, kemarin di minggu pertama itu Pak Tamto bilang, kenapa kita harus masuk melalui pintu-pintu gerbang itu? Karena kita akan menikmati setiap janji Tuhan. Nah, janji-janji Tuhan sendiri dalam Alkitab itu jumlahnya sangat-sangat banyak. Ya, ada sumber yang mengatakan jumlahnya 3.573. Ada lagi sumber yang mengatakan jumlahnya 5.467. Waduh. Ya. Ada lagi yang bilang lebih dari yang disebutkan di dalam Alkitab itu jumlahnya bagaimana Tuhan bisa menepati semua janjinya kalau kita tidak menerobos dan berjalan masuk untuk melalui pintu-pintu gerbang tersebut. Makanya kenapa kita hanya menjadi orang-orang Kristen yang hanya menikmati, mendengar, mengamati. Tapi kita sendiri tidak menikmati. Jadi Tuhan mau kita melangkah untuk masuk melalui pintu-pintu gerbang itu. Nah, di Mika 2 ayat ke tadi seterusnya, yang ini ya, dikatakan saya tebalkan di sini ya, bahwa ketika kita menerobos dan berjalan melalui pintu gerbang itu, ya, dikatakan di situ Tuhan sendiri yang ada di kepala barisan mereka. Nah, ini janji Tuhan buat kita. Jadi waktu kita berjalan melewati pintu gerbang itu, Tuhan sendiri yang akan menjadi pemimpin. Harusnya kalau Tuhan sendiri yang akan jadi pemimpin dalam barisan kita gak perlu takut. Betul gak? Ya, kita gak perlu ragu-ragu. Kenapa? Karena Tuhan kita sumber dari segala sesuatu. Dia yang menyediakan segala sesuatu, dia menciptakan segala sesuatu. Ya, dia menyertai kita. Dan sampai dengan saat ini kita melihat bagaimana janji-janji Tuhan dan mujizat Tuhan kerjakan untuk pelayanan di Kabar Baik. Jadi harusnya kita gak perlu ragu. Kalau Tuhan yang ada Tuhan sendiri yang memimpin kepala barisan ini, harusnya kita gak perlu gentar. Betul gak? Ya, kita gak perlu takut. Ya, contohnya aja ya, kalau saya tahu di depan saya pemimpin saya misalnya adalah jenderal perang yang sudah terbiasa mengalahkan atau menang dalam pertempuran-pertempuran, dan saya tahu saya dipimpin dan saya ada dalam barisan itu, saya nggak takut. Saya tinggal mendengarkan arahan dari pemimpin saya tinggal ngikutin apa yang dia suruh, dan saya yakin sekali saya pasti akan berhasil. Betul nggak? Kalau saya tahu yang saya pimpin itu punya kualitas, ya, dia punya track record gitu ya, dia selalu menang dalam setiap pertempuran, saya tidak akan ragu. Kecuali saya tidak mendengarkan arahan pemimpin saya, kecuali ya saya menyimpang dari arahan, ya saya akan mati. Betul nggak? Kalau kita nggak dalam barisan itu, kita hanya bergerak dengan maunya kita, ya sudah, ya kita nggak akan mendapati atau kita tidak akan menikmati setiap janji-janji itu. Nah, sekarang saya mau sedikit menjelaskan arti kata dari gerbang itu ya, boleh. Nah, gerbang, karena kita lagi ngomong pintu gerbang ya, gerbang, pintu ya itu kata yang sama. Gerbang itu adalah pintu tempat keluar atau masuknya ke dalam satu kawasan tertutup yang dikelilingi pagar atau dinding.
Ya, jadi kalau kita bicara pintu gerbang itu pasti ada sesuatu yang dilindungi di dalamnya. Gitu. Dan kalau bicara pintu gerbang ya, ini banyak sekali. Alkitab mencatat kata pintu gerbang sendiri disebutkan lebih dari 400 kali dalam Alkitab. Jadi Tuhan mau bilang bahwa ini juga sesuatu yang sangat penting. Ya, ada kalau bicara gerbang berarti ada kawasan atau tempat yang dilindungi, dipagari ya supaya tidak ada yang bisa masuk ke dalamnya yang bukan maksud dan tujuan dari gerbang itu dibuat. Jadi memang gerbang itu berguna untuk mencegah, untuk mengendalikan ya keluar masuknya orang tuh siapa yang bisa masuk ke dalamnya. Itu arti dari gerbang. Nah, boleh next berikutnya. Nah, oke. Ini ya, yang kedua ya. Jadi gerbang itu ya dalam budaya Yunani kuno itu melambangkan tempat untuk mengambil keputusan dan penilaian. Jadi para tua-tua ya kalau mereka mau memutuskan sesuatu, mereka mau menghukum seseorang atau mereka mau melakukan sebuah tindakan ya, memutuskan sesuatu yang sangat penting, para tua-tua itu pasti akan duduk-duduk di pintu gerbang. Biasanya depan pintu gerbang itu ada sebuah lapangan terbuka dan di sana mereka akan memutuskan sesuatu yang sangat penting. Ya, makanya dalam Amos 5:15 dikatakan kita harus membenci yang jahat dan mencintai yang baik karena ya menegakkan keadilan di pintu gerbang. Karena di pintu gerbang itulah keadilan itu ditegakkan. Nah, ini mau menggambarkan betapa pentingnya pintu gerbang itu, betul enggak? Ya, kenapa harus ada di pintu gerbang? Ya, karena itu mau melambangkan satu tempat yang sangat penting sekali di mana ada keputusan-keputusan yang akan dilakukan di situ. Boleh next berikutnya ya. Nah, gerbang karena ini sesuatu yang sangat penting, gerbang itu juga biasanya kan menjadi akses keluar masuknya orang, betul ya? Jadi itu adalah bagian yang paling rentan. Kenapa? Kalau penjaga-penjaga pintu gerbangnya lalai, maka bisa aja ada orang-orang yang masuk menyelusup ya, dia masuk menerobos dan dia adalah musuh gitu ya, kurang lebih ya. Jadi itu di bagian pintu gerbang itu adalah bagian yang paling kuat sekali dibentengi. Artinya penjagaannya kuat di situ. Karena itu menjadi sesuatu yang sangat penting sekali. Jadi oleh sebab itulah biasanya di pintu-pintu gerbang itu ditempatkanlah orang-orang yang memang sudah terlatih ya, yang sudah terbiasa dan jumlahnya nggak cuma 1-2 ya, itu jumlahnya bisa puluhan. Ya, mereka akan menjaga di pintu-pintu gerbang supaya tidak ada penerobos-penerobos lain yang masuk ke dalam pintu gerbang itu. Jadi oleh sebab itu next berikutnya saya mau kasih tahu seperti ini. Betapa pentingnya ya kita menjaga pintu gerbang. Saya mau bicara ini dari sisi yang lain yang disampaikan oleh Pak Tamto pada hari Minggu ya. Kalau tadi saya bicara secara real apa yang terjadi dalam keadaan nyata, betapa pintu gerbang itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting ya. Nah, hari ini saya mau bicara secara spiritual ya, secara rohani, bahwa pintu-pintu gerbang itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus kita jaga. Ya, dalam buku yang berjudul Pintu Gerbang yang ditulis oleh Dr. Michelle Fleming ya, dikatakan bahwa menjaga pintu gerbang yaitu adalah sesuatu yang sangat penting. Jadi dia menyampaikan bagaimana segala sesuatu itu bisa masuk melalui pintu gerbang ya, dan itu harus dijaga. Kalau yang masuk itu adalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka itu akan mengkamiri hidup kita sehingga kita sulit untuk meraih setiap janji-janji Tuhan. Karena itu penting bagi kita ya, kata beliau, untuk kita jaga
pintu gerbang ini karena memang sangat rentan sekali gitu ya. Sangat rentan sekali masuk dari hal-hal yang tidak baik. Nah, saya melihat ini sebagai pintu gerbang yang ada dalam diri kita. Betul? Ya. Kalau Pak Tamto sampaikan dalam minggu lalu itu bicara pintu gerbang yang Tuhan sudah sediakan untuk meraih setiap janji Tuhan. Hari ini saya mau bicara pintu gerbang yang ada dalam hati kita. Oke, sampai sini ya. Jadi kita harus jaga pintu gerbang itu. Kita harus jaga pintu gerbang itu dengan cara apa? Dengan cara kita menyelidiki hati kita setiap hari. Melalui apa? Melalui Roh Kudus, ya. Melalui kedekatan kita dengan Tuhan, melalui hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga tidak ada akses dari si jahat, dari si iblis untuk masuk dan menguasai hati kita. Oke, nah kita tahu sekali bahwa dalam zaman sekarang ini ada banyak hal yang begitu jahat ya, yang mengkamiri kita, mencoba membuat kita jauh dari Tuhan, sehingga itu membuka akses ya, sehingga pintu gerbang kita terkamiri, tidak terjaga dengan baik. Jadi kita harus hancurkan ya segala hal yang bukan datangnya dari Tuhan ya, sehingga kita tetap jaga hati kita itu betul-betul pure dan murni di hadapan Tuhan. Kalau kita ingin Kristus yang bertata dalam pikiran kita, ya jagalah pintu gerbangmu dengan baik. Isilah hidupmu dengan kebenaran firman Tuhan. Betul? Ya, isilah hari-harimu dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Sehingga akses buat si iblis untuk masuk dan meracuni hidup kita itu tidak akan terjadi. Karena hati kita sudah pure di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Ya, ini bukan hal yang mudah Bapak dan Ibu. Jaga hati untuk kita bisa berespon dengan benar terhadap setiap reaksi atau hal-hal yang terjadi itu nggak mudah. Ya, kemarin saya cerita hari Selasa, ya, saya mengantar anak-anak, ya, karena itu adalah jadwal karya wisata kita ke Kidsania. Dan kita pulang itu setengah 4 atau jam 4 ya? Jam 4 ya? Setengah 4. Bapak Ibu tahu ya, jadi setelah kita pulang karena saya mengajak Pak Tamto, karena Pak Tamto menggantikan 1 orang guru, jadi kurang gitu ya. Jadi saya ajak Pak Tamto, biasanya saya jarang ngajak Pak Tamto karya wisata. Nah hari itu setelah selesai karya wisata, Pak Tamto tuh ada jadwal meeting yang lain gitu ya, pelayanan yang lain. Nah waktu dia ambil kunci motor yang ada di dalam kamar ruangan saya gitu ya. Dia cari motornya nggak ada. Tanyalah ke Miss Dewi, Miss motornya mana? Dikirain dipinjam orang. Ya nggak taunya motornya dicuri orang. Wow luar biasa. Dan itu kejadiannya itu hanya sekitar 20 menit sebelum bus kami tiba. Saya langsung cek CCTV, karena kita ada CCTV ya. Dan itu situasinya rentang waktunya itu nggak ada 1 menit, hanya beberapa detik saja. Saya nggak tahu dia bagaimana caranya ya, dia mungkin pakai alat ya sempat saya lihat lampunya menyala karena dipaksa stangnya, lalu dia mundur dan dia keluar. Ya tapi sebelumnya saya lihat dia sudah bolak-balik di depan pagar kita di ruko untuk melihat situasi. Apakah ada orang atau enggak. Ya mungkin dia tahu nggak ada orang dalam. Kenapa? Karena kita lagi karya wisata gitu ya. Saya nggak tahu, mungkin dia sudah mengamat-amati dan sebagainya. Ya jadi pas pulang ya pas saya tahu motor nggak ada. Pak Tamto minta cek CCTV, saya cek CCTV dan ternyata dicuri oleh orang. Bagaimana respon hati kita? Saya sedang jaga pintu gerbang hati saya. Saya nggak mau terkamiri oleh apapun. Ya, jadi dalam keadaan seperti itu saya bisa panik gak? Bisa. Saya bisa marah-marah gak? Bisa. Saya bisa marahin Miss yang lagi menjaga yang ada di dalam, bisa gak? Bisa. Ya itu mudah sekali saya lakukan.
Karena saya adalah otoritas, saya adalah kepala sekolah. Saya bisa marah kepada siapapun, saya bisa ngomel kepada siapapun. Tapi saya tahu saya harus jaga hati saya. Jadi setelah saya lihat, kemudian saya bilang sama suami saya, dah diambil orang. Dicolong gitu ya. Udah kamu kalau mau pergi naik Gojek kayak naik Grab atau pinjam motornya Miss Esther. Udah terus suami saya pergi. Ya dan setelah saat itu saya masih mengurus beberapa hal. Saya masih ngurus pembayaran karya wisata untuk TK yang hari Kamis kemarin. Ya, saya masih urus bukan itu loh yang buat hari Jumat kita mau ambil rapot ya. Jadi segala hal saya masih ketemu dengan beberapa tamu ya. Memang tidak kelihatan sekali saat itu kalau saya sedang kehilangan motor. Ya, sampai salah satu guru bertanya sama saya, "Mem, kok Mem bisa punya emosi yang sangat terkontrol tingkat dewa?" Dia begitu ya, nggak ada panik, nggak ada marah ya. Tenang aja menghadapi motor satu-satunya yang dimiliki sebagai akses kendaraan kita bolak-balik dari gereja ke rumah itu hilang. Ya, terus saya bilang, saya tidak punya emosi tingkat dewa. Tapi saya lagi jaga hati saya dengan respon yang benar. Amin ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, dalam segala keadaan dan situasi kita mau jaga hati kita dengan respon yang benar. Karena itu akan menentukan ke depannya apa yang mau Tuhan perbuat dalam hidup kita. Kalau saya marah kepada seseorang, lalu orang itu kepahitan sama saya, dia kecewa sama saya. Bisa jadi berkat itu terhalang. Betul nggak? Ya kan ya? Kalau kemudian saya takut, saya membiarkan, bukan takut, kemudian saya jadi emosi, ya, saya jadi meluap-luap marah saya dan saya membiarkan hati saya dikuasai oleh perasaan-perasaan marah itu. Bisa dibayangkan ke depan belum tentu motor itu akan kembali dalam bentuk mungkin yang lain yang saya tidak tahu. Bagaimana cara Tuhan, waktunya Tuhan dan mujizat Tuhan yang Tuhan akan kerjakan buat saya. Yang penting saya mau jaga hati saya. Jadi melalui kesempatan ini ya, saya atas nama keluarga dari Pak Sutamto Fajar mau minta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh jemaat dan pengerja karena kejadian hilangnya motor tersebut. Karena motor itu adalah hadiah, pemberian, urunan, patungan dari para pengerja, ya, jemaat yang ikut andil di dalamnya. Yang mereka mengumpulkan dana, mengumpulkan uang untuk hadiah ulang tahun suami saya, Pak Sutamto Fajar, pada bulan November tahun 2021 yang kemarin. Jadi motor itu baru 2 tahun, tapi Tuhan izinkan hilang. Saya minta maaf ya, dimaafkan Bapak Ibu. Ini di luar dari kendali saya, bukan saya yang mau, Tuhan izinkan. Ya, Tuhan izinkan. Dan saya masih bisa tersenyum karena saya tahu di balik segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Ada satu rencana indah yang Tuhan sedang siapkan buat saya. Amin. Yang Tuhan sedang siapkan buat Pak Gembala. Ini yang saya maksud menjaga pintu gerbang. Ini hati ini harus dijaga. Supaya tidak masuk yang namanya sombong. Supaya tidak masuk yang namanya amarah, supaya tidak masuk yang namanya benci, supaya tidak masuk yang namanya kekhawatiran, supaya nggak masuk yang namanya ketakutan dan antek-anteknya. Ya, kita mau jaga hidup kita, hati kita, pintu gerbang kita dengan damai sejahtera Allah, dengan pikiran-pikiran yang baik, dengan pikiran-pikiran yang benar, dengan pikiran-pikiran Kristus. Itu yang mau saya sampaikan hari ini. Kenapa? Kalau pintu gerbang hati kita aja nggak kita jaga, bagaimana kita bisa sukses melewati bersama dengan Tuhan? Yang ada kita ketinggalan di belakang, karena kita masih harus terus beresin hati kita. Betul nggak? Yang ada mungkin kita nggak bisa fokus lihat ke depan, karena kita terganggu dengan kekhawatiran kita. Kita terganggu dengan ketakutan kita.
akhirnya kita nggak bisa lihat pemimpin barisan kita, yaitu Yesus sendiri. Karena kita sibuk dengan diri kita sendiri. Akhirnya kita melenceng ke kanan, melenceng ke kiri, atau ketinggalan di belakang, kata Pak Tanto. Yang minggu pertama, ya, semua sudah menikmati janji Tuhan dalam hidupnya, kita hanya tinggal terbengong-bengong. Kok saya belum? Kok saya nggak dapat apa-apa? Kok saya begini-gini aja? Apalagi tahun ini, tahun apa? Pedalet ya, dimana kita mau masuk pintu gerbang dengan apa tadi namanya, perkataan ya, ucapan-ucapan kita yang akan memberkati hidup kita. Oke, nah sekarang saya mau masuk, tadi kan udah saya sampaikan bahwa janji Tuhan itu dalam Alkitab jumlahnya itu ribuan ya. Tetapi kenapa kita kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, ada beberapa orang yang tidak dapat masuk ke pintu gerbang itu. Ya, dalam Ibrani 3 ayat 19 dikatakan demikian. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Udah disampaikan oleh gembala. Pintu gerbang udah dibuka. Tinggal berjalan masuk melewati dari pintu gerbang. Bersama dengan pemimpin yang sudah sangat terpercaya. Yesus sendiri pemimpinnya. Tapi tidak percaya. Apa sih? Bu Mari ngomong apa sih gitu ya. Itu Pak Tanto ngomong apa sih? Nggak ngerti saya. Saya nggak percaya. Saya nggak percaya gitu-gituan. Itu. Mereka tidak dapat masuk karena ketidakpercayaan mereka. Nah, sekarang saya mau sebutkan dua hal. Ya, ada beberapa penyebab orang yang membuat orang tuh dalam posisi dia tidak percaya. Ya, yang pertama, karena dia melihat janji Tuhan itu, dia ukur dengan kekuatan pribadinya dia. Nggak mungkin lah saya sampai titik itu. Saya cuman ini loh, kapasitas saya cuma segini loh. Kita nggak akan mungkin masuk. Sama seperti waktu itu bangsa Israel ya, dalam kitab Bilangan, waktu mereka mau merebut musuh ya, mereka bilang nggak mungkin kami masuk ke sana. Ya, di sana terlalu besar, kami terbatas, jumlah mereka banyak, kami cuma sedikit. Jadi mengukur dengan kekuatan sendiri. Padahal Tuhan bilang waktu kita berjalan melewati, itu kasih karunia Tuhan menyertai. Tuhan sebagai pemimpin barisan kita. Berarti kemenangan demi kemenangan itu harusnya kita peroleh. Tapi karena kita ukur dengan kekuatan kita, maka kita tidak percaya kalau janji Tuhan itu akan digenapi. Nah, itu yang pertama. Kita suka ukur dengan kekuatan kita. Hati-hati. Kalau saya berpikir gitu ya, saya dulu waktu saya buka pelayanan ini, lalu saya mengukur dengan kekuatan saya, dengan harta yang saya punya. Tidak akan pernah bisa berkembang sekolah Kristen Kabar Baik ini. Karena kami gak punya apa-apa. Leader pun tidak punya apa-apa. Kami pengerja pun juga bukan orang yang berkelimpahan. Kita bukan konglomerat, bukan pengusaha-pengusaha sukses. Kalau kita ukur dengan kekuatan kita, tidak akan pernah kita bisa berjalan melewati pintu gerbang itu. Tapi karena kita tahu ada Yesus sebagai pemimpin dari proses yang sedang kita lewatin, maka bukan kekuatan kita yang nyata, tapi kekuatan Tuhan yang nyata atas hidup kita. Amin. Ya. Lalu yang kedua, kenapa orang ada dalam posisi tidak percaya? Karena janji Tuhan itu diukur dengan skill mereka, dengan pengetahuan mereka, dengan kecakapan pribadi mereka. Sama seperti orang Israel waktu mereka masuk ke tanah, mau masuk merebut tanah Kanaan, mereka bilang, wah di sana bangsanya gede-gede, raksasa, besar-besar. Ya, kita nggak mungkin masuk ke sana. Skill kita kurang menghadapi raksasa-raksasa tersebut.
Sehingga mereka tidak bisa meraih janji Tuhan. Nah, kadang-kala kita juga seperti itu, betul? Jadi hari ini kita mau singkirkan kekuatan pribadi kita. Ya, kita mau singkirkan semua kepentingan diri kita, skill kita. Yang kita kedepankan itu adalah Yesus. Dalam segala keterbatasan yang kita miliki, mintalah. Ya, Tuhan bilang, minta, cari, ketuk. Ya, baru pintu dibukakan. Kan itu kan rumusnya ya. Lah kita aja gak pernah minta. Udah tahu kita terbatas. Udah tahu skill kita terbatas. Pengetahuan kita terbatas. Gak pernah minta. Udah tahu kita sulit menghadapi pasangan kita. Gak pernah minta sama Tuhan, gak pernah tanya sama Tuhan. Tuhan, aku minta hikmat. Aku minta kebijaksanaan. Menghadapi pasangan saya yang luar biasa. Minta aja gak pernah. Apalagi cari Tuhan. Betul gak? Ya, duduk di hadapan kaki Tuhan. Minta, cari. Ketuk ya. Ketuk, Tuhan tolong saya. Saya butuh Tuhan dalam hidup saya. Sebentar lagi Tuhan. Kontrakan saya habis. Belum ada uang yang harus saya bayarkan. Tuhan tolong saya. Ketuk. Maka Tuhan baru bukakan pintu itu. Dan kita baru bisa berjalan melewati pintu gerbang itu bersama dengan Tuhan. Jangan sibuk dengan kekuatan sendiri. Langsung mikir, saya pinjam sama siapa ya? Kontrakan mau habis. Oh, saya pinjam sama Bu Mari tuh. Bu Mari ada dana diakonia. Gitu kan. Enggak begitu. Itu pakai kekuatan sendiri. Duduk, tanya Tuhan. Minta sama Tuhan. Setiap kebutuhan kita minta sama Tuhan. Ada yang sulit, minta sama Tuhan. Ada hal yang tidak kita mengerti, minta hikmatnya sama Tuhan. Ya, saya berdiri di sini dan saya sampaikan, saya juga tanya Tuhan, saya harus ngomong apa? Karena saya harus mencernanya dulu, baru saya sampaikan kepada jemaat. Bagaimana pintu dibukakan? Tadi ya, kalau kita gak percaya sama janji Tuhan. Oke, nah saya mau tutup ya dengan sebuah ilustrasi. Ya. Ada seorang hamba Tuhan yang sangat sungguh-sungguh dalam Tuhan. Satu hari dia memutuskan untuk pergi ikut traveling ya, mendaki. Itu namanya apa tuh kalau mendaki? Climbing. Hiking, nah ya hiking. Jadi dia putuskan untuk dia hiking, dia mendaki ya ke sebuah gunung yang dia rasa dia bisa taklukkan gunung itu karena itu hanya gunung yang biasa-biasa saja gitu ya. Lalu dia persiapkan semua peralatannya, dia senang banget, dia berdoa sama Tuhan, Tuhan biarlah perjalananku Tuhan buat berhasil, kurang apa coba. Ya dia sangat dekat sama Tuhan. Ya dia juga bawa Alkitabnya dia, wah pokoknya dia sangat rohani sekali. Dan hamba Tuhan ini emang sangat dekat sekali dengan Tuhan. Ya, nah tapi ketika mereka dalam perjalanan tiba-tiba cuaca tidak begitu bagus. Dan entah bagaimana si hamba Tuhan ini tertinggal sendirian dari komunitasnya. Jadi teman-temannya itu sudah pergi mendaki duluan, dia tertinggal di belakang. Nah waktu dia tertinggal di belakang, dia sendiri dan tiba-tiba ya karena dia gak ada yang mengarahkan, dia tiba-tiba jatuh dan terpeleset. Ya, terpeleset ke dalam jurang yang dia tidak tahu kedalamannya itu berapa meter. Dia belum pernah ke tempat itu dan dia tidak tahu tempat itu. Ya dia berusaha menyelamatkan dirinya, dia ketika dia terperosok masuk ke jurang itu, ke lembah itu. Dia berusaha memegang akar-akar gitu ya sambil terus merosot ke bawah gitu, sambil berteriak, Tuhan Yesus tolong saya gitu ya. Dia berteriak, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Akhirnya dia berhasil berpegangan kepada sebuah ranting atau mungkin pohon yang menyangkut di situ yang sangat kuat sekali.
Dia berhasil bergelantungan di dahan itu. Nah, cuaca sudah mulai gelap. Lalu dia berteriak kepada Tuhan. Tuhan, umurku masih panjang. Aku belum menikah. Aku mau berkeluarga. Tuhan, selamatkan aku, kirimkan pertolongan dalam hidup aku. Aku tidak mau mati sia-sia. Di bawah ini saya gak mau jatuh ke bawah. Saya tidak mau terjun ke bawah ini Tuhan. Tolong saya, selamatkan saya. Kirimlah penolong, kirimlah orang yang bisa menolong saya. Dia berdoa dan berseru kepada Tuhan. Nah, Tuhan mendengar. Ya, karena ini seorang hamba Tuhan ya, Tuhan mendengar doa dan seruan itu. Ya, lalu karena surga lagi sangat sibuk sekali. Semua sedang butuh pertolongan. Ya Tuhan cari malaikat ya. Lalu Tuhan kirimlah satu orang malaikat ya untuk ketemu ya. Malaikat yang lainnya pada bertugas semua ya. Tinggal malaikat yang biasa-biasa ini aja ya yang dikirim ya menemui hamba Tuhan itu. Lalu dia turun ya, dia turun pelan-pelan malaikat itu. Ya dia teriak-teriak lagi si hamba Tuhan tuh, "Mana Tuhan, cepat. Tolong saya Tuhan, tolong saya." Gitu ya. Nah lalu malaikat Tuhan itu turun, dia ketemu gitu ya. Kenapa cuma satu malaikatnya? Kata hamba Tuhan ya. Oh kenapa gak kirim yang banyak? Supaya bisa mengangkat saya. Ya supaya saya bisa naik ke atas gitu ya. Lalu kemudian malaikat itu bilang gini, saya hanya menyampaikan pesan dari Tuhan buat kamu. Apa pesannya? Cepat kasih tahu ke saya. Bukannya kirim pertolongan, malah kasih pesan. Kata si hamba Tuhan itu. Lalu si malaikat itu bilang pesannya cuma satu. Melompatlah. Hah? Saya disuruh melompat. Gila kali dia Tuhan saya. Ya, bisa mati saya ya. Saya belum mau mati. Saya tidak mau melompat. Nah, gitu ya. Ya udah. Saya cuma sampaikan pesan itu saja. Lalu malaikat itu pergi lagi ke surga. Karena si hamba Tuhan itu tidak mau melakukan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Ya, lalu si hamba Tuhan ini dengan kekuatannya dia berusaha untuk bertahan di pohon itu, di ranting itu. Dia berusaha untuk kuat di sana, ya digigitin semut, serangga, ya. Lalu kemudian mungkin ada kalajengking dan sebagainya, saya tidak tahu. Ya, dia berusaha dan bertahan di situ. Dia bilang, biarin, saya akan bertahan di sini sampai nanti pagi hari dan saya akan mencoba untuk merambat ke atas. Sekarang udah malam, saya tidak bisa. Dia berjuang dengan kekuatannya sendiri. Dia berjuang dengan kecakapan pribadinya sendiri. Ya, semalaman ya dia mengomel ya, dia marah. Kenapa Tuhan suruh saya lompat? Saya kan belum mau mati, saya masih mau hidup, saya masih mau melayani. Udah pokoknya saya akan berjuang dengan cara saya akan merambat ke atas besok pagi ketika matahari terbit. Ya. Lalu kemudian pagi hari tiba. Ketika pagi hari tiba dia lihat ke atas, waduh tinggi sekali ya ke atas ya. Gak ada orang yang bisa menolong saya. Ya. Terus kemudian dia mulai melihat ke bawah. Apa-apa yang bisa dia lihat untuk dia gapai. Ketika dia melihat ke bawah, betapa terkejutnya dia. Ternyata daratan itu hanya tinggal 30 cm saja. Dari kakinya. Ya, ngerti ya Bapak Ibu ya. Tuhan udah bilang apa tadi? Melompat. Itu janji Tuhan, dia selamat. Tapi dia pakai apa? Pakai kekuatan sendiri. Pakai apa? Pakai keahliannya sendiri. Itu namanya orang yang sombong, yang ego, yang tidak percaya sama janji Tuhan. Kalau dari semalam dia sudah lompat, dia apa? Selamat. Dia gak perlu digigitin semut, dia gak perlu usir-usir kalajengking, dia gak perlu bertahan, ya bergelantungan di atas pohon dengan tidak tidur. Nah
Kadang-kadang kita seperti itu. Tuhan minta kita berjalan melewati pintu gerbang, cuman kita tidak percaya akan setiap apa yang Tuhan sudah perintahkan. Jelas Bapak Ibu ya? Mulai hari ini kuatkan iman percaya kita. Supaya kita tetap punya keyakinan. Bukan dengan kekuatan saya, tapi kekuatan Tuhan yang menolong kita untuk meraih setiap janji-janji Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita mau katakan tadi lagu tadi. Terima kasih Tuhan. Saya minta Pak Tam tutup doa. Hatiku siap membangunkan fajar, bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap bermazmur bagimu, bangunlah hai jiwaku, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awal. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiap-Mu sampai ke awal. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiap-Mu sampai ke awal. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu Sekali lagi katakan, mengatasi, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiap-Mu sampai ke awal. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. sebab besar kasih setia-Mu atas kami. Mungkin selama ini kami berkutat-kutat di padang gurun karena kami mengandalkan kekuatan kami. Kami mengandalkan apa yang menjadi, kami pikir itu yang benar, kami pikir itu yang sesuai dengan kehendak Allah. Tapi ternyata kami terus berkutat di satu padang gurun. Terima kasih hari ini Kau ingatkan kepada kami, dari sisi-Mu, pintu gerbang-Mu sudah Kau buka, dan kami sudah sangat dekat dengan pintu gerbang itu.
Asal kami percaya, kami pasti masuk ke situ. Tuhan, kalau karena kekurang percayaan bahkan ketidakpercayaan kami jadi berkutat di padang gurun selama ini. Tuhan, hari ini kami mau deklarasikan, itu tidak akan kami ambil lagi sebagai keputusan hidup kami. Itu mengandalkan pikiran kami, kekuatan kami, keahlian kami, hikmat kami. Kami mau pilih, kami taat sempurna dan percaya bahwa pintu gerbang itu sudah dibuka bagi kami. Dan kami melalui pintu gerbang itu. Setelah kami masuk pintu gerbang itu, tentu ada pintu gerbang berikutnya yang harus kami lalui. Kami pun mau pertahankan iman percaya kami itu terus taat saja atas apa yang Engkau arahkan dalam hidup kami. Kami tidak mau seperti orang yang sudah terjatuh di jurang. Sebenarnya dia sudah getting closer pada keselamatan itu. Tinggal 30 cm. Tapi dia masih mengandalkan kekuatannya sendiri. Semestinya dia tidak perlu digigit oleh binatang-binatang itu. Semestinya tidak perlu keram karena harus berpegang pada pohon dan dahan itu. Sampai semalam-malaman. Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu, dari arahan-Mu, dari ilustrasi tadi. Oh mungkin pintu gerbang sudah kami lihat tapi kami masih belum tahu bagaimana cara berikutnya. Tuhan, kami bersyukur Engkau tempatkan kepada kami kakak-kakak pembina, penuntun kerohanian kami. Kami mau dengar arahan-Mu Tuhan. Seperti tadi hamba yang terjatuh di jurang. Engkau kirim malaikat. Kepada kami pun Engkau kirim malaikat-Mu. Yaitu pembina rohani kami. Pemimpin komsel kami, pemimpin camp small group CS kami. Kami mau berubah. Kami mau buka pintu gerbang hati kami. Untuk hanya mendengar arahan dari Tuhan saja. Sebab kalau kami buka pintu gerbang kami untuk arahan yang lain. Kembali kami bisa berkutat di padang gurun lagi. Sementara yang lain sudah masuk ke dalam pintu gerbang yang kau buka, kami pilih pintu gerbang yang lain. Dan semakin nyasar dan semakin tersesat. Tuhan, terima kasih untuk firman hari ini. Engkau pertemukan kami dengan kebenaran ini. Kami mau deklarasikan juga kebenaran firman-Mu pun hari ini menemukan kami. Dan akhirnya kami go through the gates. Kami berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang yang Engkau buka dalam hidup kami. Tuhan, Kau berkati Ibu Gembala, Ibu Tiomari, Tuhan Yesus untuk yang Engkau tentukan sebagai Ibu Gembala atas kami. Berkati Tuhan Yesus dan biarlah Tuhan Yesus melalui tim penggembalanya ada juga di Kabar Baik. Kami juga dituntun oleh Engkau untuk meraih janji-janji Allah. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara, kita akan dengar pengumuman. Halo, shalom Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan, tentunya kita sudah dikuatkan dan dibangun dari semua firman Tuhan. Nah, sekarang izinkan saya menyampaikan beberapa informasi dan pengumuman terkait dengan aktivitas sepanjang 1 minggu ke depan. Nah, seperti luar biasanya setiap pagi di frekuensi jam 5 sampai dengan jam 6 pagi, kita akan ada doa pagi di rumah masing-masing. Lalu di sore hari akan ada menara doa. Hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat, menara doa dilakukan dari jam 6 sore sampai dengan jam 7 malam di tempat masing-masing. Lalu khusus hari Rabu, kita akan menara doa secara korporat di Ruko Kabar Baik jam 7.30 malam. Nah, kami mengundang teman-teman, Bapak Ibu pasukan Gideon untuk hadir di menara doa korporat setiap hari Rabu. Di hari Sabtu, jam 4 sore, kita akan ada ibadah untuk Sabtu Ceria. Khusus untuk anak-anak kita, adik-adik kita yang kecil, kita ibadah secara onsite di Ruko Kabar Baik.
Nah, buat adik-adik yang berhalangan untuk ikut ibadah junior, ibadah Sabtu Ceria secara onsite, bisa mengikuti juga melalui YouTube GBI Kabar Baik. Nah, lalu di malam harinya jam 7 malam, kita akan ada di ibadah doa malam. Doa malam kita lakukan secara onsite di Ruko Kabar Baik jam 7 malam. Lalu hari Minggu depan, kita akan kembali bertemu bersama-sama dalam ibadah raya. Ada 3 kali ibadah yang akan dilakukan, ibadah Family Community jam 9 pagi, ibadah Youth Community jam 11 siang, dan ibadah Junior Community jam 3.30. Nah, khusus ibadah Junior Community, minggu depan tidak ada ibadah secara onsite. Karena mulai hari Sabtu dan Minggu depan, adik-adik kita, anak-anak kita akan beribadah melalui retret Junior Community di Everest Valley Camp di Megamendung Bogor. Nah, masih ada kesempatan untuk melakukan pendaftaran. Jadi buat adik-adik yang mau ikutan ibadah Junior Community Retreat di Everest Valley, kami mengundang untuk segera mendaftarkan diri. Masih terbuka kesempatannya. Untuk pendaftaran dan juga rencana pemberangkatan nanti akan diinformasikan di ibadah Junior Community hari ini jam 3.30 sore nanti. Nah, informasi lebih lengkap silakan menghubungi kepada Kak Inge atau kepada rekan-rekan pengurus Junior Community yang lainnya. Nah, ada yang spesial juga buat Bapak Ibu para jemaat Family Community. Di bulan Februari 2024 nanti, kita akan melakukan fellowship di luar kota, menginap 2 hari 1 malam. Nah, informasi lebih lengkap akan diinformasikan di grup WhatsApp Family Community, secara pendaftaran, biaya pembayaran, dan lain sebagainya. Kami mengundang Bapak Ibu untuk segera mempersiapkan diri. Pendaftarannya bisa dicicil, ya, untuk biaya pembayarannya bisa dicicil. Nah, selesai ibadah, nanti kita akan sama-sama memberikan persembahan. Persembahan umum diberikan di kotak persembahan yang sudah ada, sedangkan untuk benih iman G2020 persembahan khusus dapat diberikan di dalam kotak hati. Baik, kita akan segera mengakhiri ibadah dengan doa penutup dan juga doa berkat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita berdiri. Kita akan akhiri ibadah hari ini. Ya, puji Tuhan. Sebelum kita mengakhiri dalam doa, boleh kita berkenalan dengan Bapak Ibu yang baru hari ini datang. Di sebelah kanan saya boleh kita kasih tepuk tangan. Ya, boleh disapa. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Selamat datang Bapak, Ibu, dan saudari terkasih. Kami rindu menjadi bagian dalam keluarga Kabar Baik, dan kami mengundang minggu depan untuk sama-sama beribadah kembali dengan kami di tempat ini jam 9 pagi. Puji Tuhan, kita akhiri ibadah hari ini dan kita sama-sama bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami sangat bersuka cita karena kebenaran firman Tuhan menerangi kami, mengubahkan hidup kami. Makasih buat rangkaian ibadah yang kami lakukan hari ini. Kami mau persembahkan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Tante Mari yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati dan terus mengurapinya, menaruhkan kuasa dan pengurapan terus menerus dalam hidupnya Tuhan. Keluarga, anak-anak, suami, cucu, mantu, semua diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan, para F-Share, Tuhan memberkati apapun yang sedang digumuli oleh jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan menolong membuka jalan. Bahkan kami percaya Tuhan melalui kelompok-kelompok CS yang ada. Kami tahu kami punya sahabat, kami bisa sharing di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami juga bersepakat berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit. Oleh bilur-bilur Tuhan kesembuhan terjadi. Secara khusus buat Pak Alex Limbong Tuhan. Mujizat kesembuhan terus terjadi dalam hidupnya. Biar keinginan untuk terus berusaha melawan sakit penyakit ada dalam diri Pak Alex. Bahkan dalam waktu dekat kami rindu sekali kami beribadah bersama-sama dengan Pak Alex. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa untuk sekolah Kabar Baik. Biar Tuhan terus memberkati sekolah ini.
Murid-murid yang dididik mereka menjadi murid-murid yang pintar dan memiliki rasa takut akan Tuhan. Mereka menjadi murid yang berprestasi dan kreatif. Kedua orang tua para wali diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Kami juga sepakat berdoa untuk kegiatan retret dari Junior Community yang akan dilakukan minggu depan, hari Sabtu dan Minggu. Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati, cuaca yang terbaik Tuhan nyatakan, perjalanan yang disertai Tuhan, bahkan kegiatan-kegiatan yang seru membuat mereka semakin mengenal Tuhan. Tuhan, biar mereka bisa merasakannya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Sebentar kami juga akan memberikan persembahan. Setiap tangan-tangan yang memberi diberkati berlimpah-limpah. Kami yang memiliki komitmen untuk pembangunan rumah Tuhan Gate 2020, kami juga mau setia melakukannya. Tuhan juga yang memberkati setiap kami yang mengembalikan persepuluhan yang adalah milik Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap berkat yang Tuhan percayakan, ketika kami mengembalikan persepuluhan, ada pagar pelindungan Tuhan turun atas berkat-berkat yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami berdoa atas bangsa negara Indonesia. Tuhan memberkati pemerintahan Bapak Jokowi dan juga para pemimpin di Indonesia, biar perubahan ke arah yang lebih baik terjadi atas negeri kami. Makasih Tuhan yang baik, kami bersyukur di dalam nama Tuhan. Pintu gerbang berkat-Mu tercurah atas kami dan keluarga kami. Kami yakin percaya darah Yesus atas keluarga kami, semua bertalian darah dengan kami, keluarga besar kami. Darah Yesus sucikan, kuduskan, tutup bungkus rapat sempurna. Darah Yesus selalu buka jalan berkat, jalan mujizat, kuat kuasa, kasih karunia, kemenangan, kedahsyatan, terobosan-terobosan dalam hidup kami. Darah Yesus tutup semua jalan rekayasa sejahtera hidup kami. Darah Yesus tutup semua pintu gerbang yang seindah apapun sepertinya, semenarik apapun sepertinya, tapi itu bukan pintu gerbang Tuhan atas kami. Tuhan, Engkau yang tutup. Amin. Andai pun pintu gerbang yang seperti itu tidak tertutup tapi terbuka, biarlah mata kami tertutup untuk tidak melihat dan tertarik atas hal itu. Karena kami mau fokus pada pintu gerbangnya Allah. Darah Yesus patahkan segala siasat si iblis dengan cara semenarik apapun. Darah Yesus patahkan semuanya. Darah Yesus patahkan, hancurkan segala kutuk, segala belenggu. Darah Yesus batalkan semua perjanjian di luar dari perjanjian berkat Kristus dalam hidup kami. Segala kutuk semuanya dibatalkan, perjanjian-perjanjian yang bukan perjanjian berkat dibatalkan dalam nama Yesus oleh darah Yesus. Darah Yesus basuh bersih kami dari segala yang jahat, dari segala sakit penyakit, dari segala virus. Dan saat ini kami mau buka hati kami. Kami arahkan kepada Kristus, kami angkat kedua tangan kami. Tangan ini adalah tangan yang menerima berkat dan juga tangan yang saluran berkat-Mu. Saudaraku yang mendengar, terimalah berkat ini. Tercurahlah atas kita kasih, sukacita, damai sejahtera, berkat yang limpah dari Allah Bapa. Terimalah kuat kuasa dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Terimalah penghiburan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang akan terus tercurah atas hidupmu, atas hidupku, kini dan selamanya. Setiap kita yang diberkati Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom.